Namanya Saulus. Saulus adalah seorang Farisi muda yang taat hukum Taurat. Ia dikenal keras, tegas, dan fanatik terhadap imannya. Baginya, para pengikut Yesus adalah ancaman yang harus dimusnahkan. Selagi pengikut Yesus berkumpul dan berbincang-bincang tentang Yesus, Saulus pun mendatangi mereka. Sehingga mereka pun terkejut terhadap kedatangan Saulus. Kalian penyesat. Ajaran tentang Yesus yang kalian ajarkan itu menghancurkan iman bangsa kita. Kami hanya percaya kepada Dia yang bangkit dan hidup. Diam kalian! Dan semua harus dibunuh! Saulus pun mengancam dan membunuh mereka. Dalam pikirannya, ia sedang membela Tuhan. Namun sesungguhnya, ia sedang melawan rencana Tuhan. Namun kebenaran tanpa kasih hanya melahirkan kehancuran. Kemudian Saulus mendatangi pemimpin agama untuk meminta surat untuk menganiaya orang-orang yang percaya Yesus di Damsyik. Kemudian Saulus berangkat ke kota Damsyik. Tujuannya satu, yaitu menangkap dan memenjarakan para pengikut Yesus yang ada di sana. Dalam perjalanan itu, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan terjadi. Kemudian ada suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah yang kau aniaya itu. Setelah kejadian itu, suatu hal yang tak terduga pun terjadi. Mataku, aku tidak bisa melihat. Kenapa? Aku buta. Kenapa? Kamu kenapa? Aku buta. Sejak saat itu, Saulus menjadi buta dan dibawa ke dalam kota Damsyik. Di Damsyik, Tuhan berbicara kepada seorang murid bernama Ananias. Pergilah kepada Saulus, sebab ia adalah alat pilihanku. Kemudian Ananias menemui Saulus. Kamu siapa? Saulus, Tuhan Yesus mengutus aku kepadamu. Ananias berdoa untuknya dan penglihatannya dipulihkan. Tuhan, aku percaya. Kemudian setelah 3 hari, penglihatan Saulus pun kembali dan ia tidak buta lagi. Aku bisa melihat lagi. Terima kasih Tuhan. Kemudian Saulus pun mengganti identitasnya. Sekarang namaku bukan Saulus lagi, melainkan Paulus. Sebab Tuhanlah yang mengubah dan mengutus aku. Kemudian Barnabas pun datang menemui Paulus. Hei Paulus, Tuhan telah memilihmu. Dia ingin mengutusmu untuk memberitakan Injilnya ke seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, Kau telah memilih aku. Aku akan memberitakan Injil yang Lu benci. Aku memberitakan namanya ke ujung dunia. Mari kita sama-sama pergi untuk memberitakan Injil, saudara. Ayo saudara. Kemudian mereka berdua pun pergi untuk memberitakan Injil Kristus. Kita akan pergi memberitakan kabar Injil. Ingat, kita pergi bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena Tuhan. Dan kita pergi dengan membawa kasih Kristus. Ayo. Inilah awal perjalanan misi pertama Paulus dan Barnabas. Mereka berjalan dari kota ke kota, desa ke desa, membawa kabar keselamatan tentang Yesus Kristus. Mereka pun berkhotbah tentang Yesus di mana-mana. Tanpa ada rasa takut, mereka tetap memberitakan Injil dan sambil mendoakan orang-orang supaya setiap mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka tak henti-hentinya memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Tidak mengenal takut dan lelah karena mereka tahu bahwa Yesus selalu bersama mereka.
Yesus kita bangkit dan hidup dan mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Marilah kita bertobat karena kehidupan baru setelah bertobat memberikan kita kehidupan lebih luar biasa melalui karunia Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya karena itu saudara-saudara, terimalah Tuhan sebagai juru selamat kita. Mari kita terima. Karena Yesus jalan kebenaran dan hidup. Dari perjalanan mereka memberitakan Injil, banyak orang percaya, banyak hati yang diubahkan, Injil mulai menyebar ke bangsa-bangsa lain. Dari penganiayaan menjadi rasul, dari pembenci Kristus menjadi hamba Kristus. Inilah karya kasih Tuhan dalam hidup Paulus. Tuhan tidak memilih orang yang sempurna, Tuhan menyempurnakan orang yang Dia pilih.